Proyek pembangunan fisik GOR sebenarnya didanai oleh pemerintah pusat dengan skema tahun jamak. Proyek yang digeber sejak tahun 2014 hingga 2020 ini sudah menelan anggaran hampir 952 miliar rupiah. Nilai itu baru untuk pembangunan segmen 1 dan 2 sepanjang 30 km. Sementara sisanya 3,2 km yang belum tersambung akan dikerjakan tahun ini. Anggarannya 67,97 miliar rupiah. Sejatinya, proyek GOR tidak berdiri sendiri. Proyek ini sejalan dengan misi pemerintah pusat, menghubungkan koridor ekonomi Sulawesi. Rencana ini tertuang dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Sayangnya, pengerjaan proyek terus molor, menyisakan 3 km di segmen 1, sementara sisanya 15 km di segmen 3 targetnya mulai digarap tahun ini dan selesai tahun 2022. Namun dari hasil pengamatan tim realitas di lapangan, hampir bisa dipastikan proyek GOR akan kembali molor. Sebab hingga April ini masih dalam tahap perencanaan, belum termasuk pelaksanaan pengadaan lahan, apalagi konstruksi fisik. Kondisi existing atau kondisi rencana pelaksanaan pekerjaan sangatlah tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan konstruksi di atasnya, karena ada sekitar 30 meter, sekitar 30-40 meter tingginya, namun lebar bawahnya sempit, masih menggunakan lahan yang dibebaskan 60 meter. Karena dilakukan lagi review terhadap desain yang sudah pernah ada, akhirnya didapatlah meskipun dengan lahan yang ada sekarang sekitar 60 meter, desainnya dirubah. Yang tadinya menggunakan timbunan dirubah menjadi jembatan. Rencananya, ruas segmen 3 sepanjang 15 km nantinya akan melalui 9 desa, namun pembebasan lahannya belum dilakukan. Tim realitas mendatangi desa Talulobutu Selatan yang kawasannya masuk lokasi jalur segmen 2. Perangkat desa mengaku memang ada beberapa warga yang tidak sepakat dengan nilai ganti rugi lahan. Di desa ini ada 50-an bidang tanah milik masyarakat yang dibebaskan oleh pihak Pemprov sejak tahun 2013. Nah Pak, kemarin mengikuti kasus ini tidak persidangan. Ini kan disebutkan bahwa ganti rugi lahan ini atau pembebasan lahan untuk proyek pembebasan lahan ini bermasalah. Ada yang fiktif, ada yang double, ada yang termasuk yang tidak punya sertifikat itu disoal. Nah ini gimana sih Pak? Pada kenyataannya memang begitu, karena kemarin itu sertifikat yang diajukan oleh provinsi itu untuk kita verifikasi itu dan dijadikan jadi proses jadi hak milik provinsi ya. Ya, pengalihan itu kurang lebih 13 atau 14 sertifikat. Sementara seingat kami yang belum bersertifikat waktu itu seingat Bapak sekarang sudah disertifikasi? Sampai sekarang juga belum ke desa mereka. Meski begitu, pihak BPN Gorontalo angkat tangan atas permasalahan tersebut. Pihak BPN Gorontalo juga berkilah atas adanya dugaan kasus korupsi ini. Pihak yang berhak itu sudah ada kesepakatan dengan instansi yang memerlukan tanah, bank apa yang ditunjuk oleh pihak yang berhak dan nomor rekeningnya untuk menjadi transfer atas biaya atau ganti kerugian dari pengadaan tanah masing-masing tersebut. Sehingga proses transfernya juga kami tidak tahu. BPN itu tidak tahu, BPN tidak pernah melihat secara tunai. Nah, karena itu melalui mekanisme non-tunai. Banyak pihak menuntut kasus dugaan korupsi GOR diusut tuntas dan tanpa tebang pilih. Nah ini yang kemudian menjadi permasalahan. Kenapa jaksa penyidik tidak menyeret gubernur dalam perkara ini? Harusnya gubernur adalah orang yang paling bertanggung jawab. Saksi ahli yang diperiksa oleh jaksa, baik ahli kebijakan publik seperti Prof. Farida, yaitu mengatakan bahwa kebijakan gubernur ini menyalahi.
Terkait kasus Gor, Gubernur juga sudah pernah dihadirkan di persidangan sebagai saksi dari 3 terdakwa termasuk anak buahnya sendiri. Gubernur dihadirkan sebanyak 2 kali pada 8 dan 11 Maret lalu. Ketika itu saya perintahkan semua pembayaran kepada pemilik tanah harus melalui rekening, yaitu di BRI. Dan alhamdulillah itu juga membantu kami sekarang memperlihatkan bahwa tidak ada sepeser pun terbukti dana mengalir kepada pemerintah pusat. Perjalanan panjang kasus korupsi Gor juga menyedot perhatian KPK. Komisi Anti Rasuah ini sudah turut memberikan supervisi sejak tahun 2018. Saat itu, KPK bahkan merekomendasikan penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk menelusuri transaksi keuangan mencurigakan sang gubernur. Pada waktu penyelidikan dan bahkan disampaikan oleh Kajati langsung dan kepada saya pribadi di rumah makan di kafenya Pak Kajati di Naora, disampaikan ke saya bahwa KPK sudah datang, bahwa KPK minta agar supaya dimasukkan pasal TPPU. Tapi tidak pernah ada itu kan, tidak pernah ada. Dan yang sampaikan Kajati langsung Pak Firdaus, bukan cuma cerita orang. Kami akan telusuri aliran dana ini. Dengan menyidik perkara ini, kita gabungkan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Ya, mungkin sudah diketahui selama ini, saya hanya menyebutkan inisial, GT, akan saya pelajari. Apabila memenuhi syarat formil dan material untuk kejadian lengkap, maka kita akan segera menyatakan lengkap perkara ini dan kita akan limpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Proyek Jalan Lingkar Luar Gorontalo masih panjang yang masih perlu dikebut. Tidak hanya pembangunan fisiknya, namun juga penegakan kasus hukumnya. Jangan ada lagi celah bagi para pencoleng duit negara. Semuanya harus dipertanggungjawabkan secara adil dan transparan agar tidak melukai rasa keadilan rakyat. Metro TV